Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, kembali lagi di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini bersama saya Pramana Rafif, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sahabat pendidikan, hari ini kita akan membicarakan nih satu tema yang luar biasa sekali, yaitu mahasiswa entrepreneur. Nah, Masya Allah. Sekarang saya sudah bersama seorang mahasiswa STKIP Al-Hikmah dari prodi atau jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Beliau ini adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Ma'had, juga sebagai santri ya yang tinggal di Ma'had ini. Akan tetapi kiprahnya sangat luar biasa, apalagi di dunia bisnis dan entrepreneur ini. Baik, langsung saja dengan Mas Vito. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mas Vito? Baik, terima kasih Mas Rafif. Perkenalkan teman-teman, nama saya Vito Budi Utomo. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar seperti yang sudah disampaikan Mas Rafif tadi. Ya, gimana selanjutnya? Ya, jadi Mas Vito sebelumnya ini kan tinggal di Mahat ya. Boleh diperkenalkan dulu asal daerahnya dari mana, Mas Vito? Asal daerahnya? Jadi asal daerah saya lahir di Klaten. Namun saya lama tinggal itu di Cilacap bersama kakek dan nenek. Ya. Jadi ya Mas Vito, kita kan hari ini ingin bicara tentang entrepreneurship ini ya. Mas Vito ini kalau saya boleh tahu nih, bagaimana sih awal mula Mas Vito ini sebagai sekarang ini bisa menjadi mahasiswa tetapi juga entrepreneur, itu gimana awal mulanya Mas Vito? Jadi awal mulanya dimulai di tahun 2021 awal-awal. Ya. Jadi di situ awal-awal 2021 karena masih dalam kondisi pandemi Corona, terus kita tidak bisa keluar kemana-mana, hanya di rumah saja. Nah di situ saya juga dalam keadaan kuliah, tapi di sisi lain saya ingin menambah penghasilan. Nah di situ saya mempelajari ilmu-ilmu bisnis, terutama bisnis online di marketplace seperti itu. Jadi dari tahun 2021 ini Mas Vito ya? Iya, masih Berarti terbilang masih tergolong sangat baru sekali ini Mas Vito ya? sangat baru. Kalau boleh tahu juga apa sih sejauh ini ya sampai tahun 2023 ini ya, apa sih produk ataupun yang ditekuni dari usaha entrepreneurnya Mas Vito ini? Sebenarnya untuk produk saya fleksibel, apa saja saya bisa jual. Jadi yang sudah saya praktekkan yaitu antaranya digital sudah pernah saya jual, seperti jualan kuota, terus jualan pulsa dan produk digital lainnya, terus produk pakaian, tas, dan sebenarnya ada lagi kayak madu sebenarnya saya juga pernah jual, cuma Banyak sekali ya. saya memang tidak karena tidak fokus jadi ditanggalkan, jadi hanya yang masih bertahan itu pakaian, tas, dan digital. Kalau boleh tahu itu ada di berapa toko atau mungkin berapa e-commerce ya Mas Vito ya? Untuk e-commerce sampai saat ini ada 4. Yang terbaru sebelumnya ada 3 ya, karena kami mengikuti zaman jadi sekarang ada 4. Wah, cukup luar biasa sekali ya, banyak sekali. Terus jadi apa sih Mas Vito yang memotivasi banget ya Mas Vito ini kan sekarang lagi dalam masa studi nih di kampus, juga sebagai mahasiswa, juga sebagai santri. Apa sih motivasi terbesarnya untuk tetap bisa jadi entrepreneurship seperti ini? Untuk tetap mungkin terlalu berlebihan ya entrepreneur seperti itu. Sebenarnya saya hanya cari penghasilan tambahan karena daripada diem di rumah saja, memang nggak keluar-keluar. Saya coba membantu orang tua saya lalu saudara saya untuk menjual produk-produknya. Jadi saya jualkan, alhamdulillahnya emang Tapi berkembang kemudian dari sana. berkembang dan ada yang dihasilkan. Luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini mau tanya saran nih Mas Vito kan, tadi kan memang berawal dari 2021 dari rumah, kemudian sekarang sudah eranya sudah kembali offline. Nah, gimana sih cara Mas Vito itu apa ya, time management ataupun mengatur jadwal sehingga tetap dalam porsi yang bagus gitu, baik usahanya maupun belajarnya, itu gimana Mas Vito? Jadi karena saya masih kuliah, jadi yang prioritas tetap adalah belajar. Jadi selesaikan tugas-tugas terlebih dahulu. Jadi setelah tugas-tugas selesai, baru saya fokus untuk mengerjakan, bukan mengerjakan, fokus untuk mengupdate atau untuk memajukan toko saya kembali seperti itu. Ya baik, jadi ini supaya lebih motivasi lagi nih Mas Vito ya, boleh dong kasih contoh apa sih mungkin tips yang bisa kita lakukan ya untuk kalau
kita tuh juga pingin gitu loh Mas Vito jadi pengusaha, jadi entrepreneur tuh apa langkahnya mungkin tipsnya? Tipsnya, jadi silahkan pelajari secara detail. Kalau saya sendiri itu karena saya tidak suka mengikuti webinar ataupun seminar. Biasanya kan orang-orang ada seminar jadi pengusaha apa, jadi apa-apa gitu. Kalau saya sukanya belajar di YouTube. Jadi kalau di YouTube itu ikuti salah satu yang memang sudah praktek orangnya, dan videonya itu per poin. Misalnya sedang membahas apa, misalnya bagaimana awal-awal buka toko itu seperti apa, dari akunnya itu bagaimana, terus bagaimana cara kita bersaing dengan eh, pesaing kita, Ya. bagaimana cara kita menentukan harga, bagaimana cara kita menentukan keuntungan, ya seperti itu. Terus kita pelajari juga, misalnya karena saya fokusnya di e-commerce atau di marketplace, Ya. jadi saya pelajari marketplace. Jadi setiap marketplace itu peraturannya berbeda. Terus kebiasaan pembelinya pun juga berbeda. Misalnya yang di e-commerce satu itu pembelinya itu rata-rata orangnya suka beli COD. Terus yang satu lagi Ya. orangnya seperti ini. Jadi Lebih ke mempelajari detail Ya, tadi ya Mas Vito ya. pelajari Luar detail. biasa sekali. Baik, terakhir nih Mas Vito, apa sih untuk mahasiswa-mahasiswa lain ini yang ingin terjun di dunia entrepreneur yang juga sekarang mungkin sedang menggeluti bidang santri ataupun juga Al-Quran sehingga tapi bisa tetap entrepreneur tuh apa? Saran dari Mas Vito deh. Untuk saran dari saya, ya silahkan belajar dulu yang giat. Tapi jika ingin belajar untuk memulai bisnis, ya boleh saja. Namun ya pelajari terlebih dahulu. Setelah itu alangkah lebih baiknya jika belajar kepada yang sudah berpengalaman secara langsung. Itu akan lebih mengenai ilmunya. Oh, luar biasa sekali. Terakhir, apa cita-cita atau harapan Mas Vito ke depan khususnya di bidang usaha ini Mas Vito ya? Jika memang usaha saya kedepannya itu bisa maju dan saya usahakan maju, memang ya saya ingin memberi lapangan pekerjaan pada orang lain, terutama saudara-saudara saya seperti itu. Bermanfaat bagi orang lain ya. Ya, intinya Masya bermanfaat Allah, lah. beliau ini Ada manfaatnya menerapkan juga. salah satu hadis Rasulullah berarti ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Amin. Baik sahabat pendidikan, itu dia kali ini episode kita tentang mahasiswa entrepreneur. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pemirsa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.